Halo, assalamualaikum guys. Jadi saya di sini akan sedikit cerita. Kemarin tuh di karantina itu diapain saja. Kurang lebih saya di karantina itu selama 4 hari ya. Ceritanya waktu saya selesai turun dari pesawat dan itu masih di bandara. Kemudian setelah beres-beres ngambil koper dan juga air zam-zam, karena air zam-zam dan koper itu terpisah bagasinya. Kemudian kita itu langsung diarahkan ke Wisma Atlet untuk di karantina. Jadi untuk yang nanya, kenapa sih karantina, apakah yang di karantina itu mesti kena COVID-19, mesti positif COVID-19 ataupun tidak? Nah, jawabannya adalah semua yang dari luar negeri, nggak cuma di Arab Saudi, pokoknya yang habis ke luar negeri, manapun itu negaranya, itu semua wajib di karantina. Jadi bukan orang yang di karantina itu orang yang kena COVID, bukan. Tapi karena semua orang yang datang dari luar negeri, habis ngapain gitu di luar negeri, kemudian pulang ke Indo, itu wajib di karantina. Karantinanya berapa hari? Jadi karantina itu hukum asalnya 4 hari, karena 4 hari ini sambil menunggu hasil tes yang nanti akan saya jelaskan. Ya, kalau misalkan di hasil tesnya itu tidak lolos atau kondisinya positif COVID-19, maka akan ditambah prosedur selanjutnya, yaitu karantina 10 hari. Jadi setelah 4 hari ditambah 10 hari lagi untuk penyembuhan seperti itu. Nah, setelah diarahkan ke Wisma Atlet, kita itu dari bandara dikasih bus gratis, itu fasilitas dari pemerintah. Kemudian di Wisma Atlet kita turun satu bus, dan setelah penurunan satu bus cukup lama itu prosesnya gitu. Jadi satu bus itu kurang lebih memakan waktu 20 sampai 30 menit gitu loh. Karena barang-barangnya juga disemprot semuanya. Jadi orangnya juga satu-satu gitu loh. Jadi ada social distancing juga, dan kita itu duduknya 2 bangku itu 1 orang. Jadi nggak nempel-nempel seperti itu. Kemudian kita dimasukin ke ruangan, itu pembagian kamar. Jadi satu kamar itu mendapatkan 3 orang. 3 orang untuk satu kamar seperti itu. Dan di situ juga nggak cuma laki-laki ya, jadi ada perempuan juga. Yang jelas laki-laki sama perempuan itu nggak boleh satu kamar, itu jelas ya. Perempuan ya perempuan, laki-laki ya laki-laki seperti itu. Cuman dalam satu gedung itu ada yang perempuannya, ada laki-lakinya seperti itu. Setelah pembagian kamar itu kita, sebelum ke Wisma Atlet dulu, tadi ada yang sempat terlewat. Jadi pas di bandara itu kita tes rapid dulu, tes cek suhu dan juga tes rapid. Rapid test itu adalah ngambil sampel darah dari jari kita, nanti disedot darahnya. Kalau misalkan hasilnya negatif atau tidak tidak bergerak lah istilahnya, kalau misalkan itunya intinya negatif, hasil rapidnya negatif, itu masuk ke Wisma Atlet yang nanti bakal ada tes swab lagi gitu loh. Tapi kalau misalkan di tes rapid sudah ketahuan bahwasannya dia positif, maka langsung diarahkan ke Wisma Atlet yang bagian pasien semua positif. Jadi nggak disatuin antara yang full positif sama yang menunggu hasil tes gitu, yang bakal ada tes lagi. Jadi beda wismanya seperti itu, beda tempatnya lah istilahnya ya, nggak satu Wisma Atlet itu loh. Jadi Wisma Atlet kan luas, jadi Wisma Atlet ada yang khusus COVID, ada yang enggak, seperti itu. Nah, lanjut ke tadi pembagian kamar. Setelah dapat pembagian kamar, kita langsung disuruh naik ya, dan juga kita dikasih kupon makan, dan makan di sana 3 kali sehari ya. Lauknya cukup memuaskan lah, ada ayam, ada buah, ada air, ya pokoknya cukup komplit, ada sayurnya juga, dan juga ada kerupuk. Untuk kamarnya juga, jadi di dalam satu kamar itu ada 2 ruangan, ada 3 ruangan. Pertama ruang tamu, kemudian ada 1 ruangan untuk 2 orang, dan ada 1 ruangan untuk 1 orang. Jadi 3 orang itu dalam satu kamar, dan kamar mandinya cuma mendapatkan 1 kamar mandi untuk bertiga seperti itu. Terus juga dapat ruang untuk menjemur, kalau ada mau habis cuci itu bisa ngejemur di situ, ada ruangannya. Nah, dan cukup nyaman sih sebenarnya, dan mendapatkan AC gitu. AC-nya 2 di satu kamar itu. Besoknya, jadi kan itu nyampe Wisma itu kan malam, disuruh istirahat dulu. Besok paginya kita tes swab. Tes swab itu seperti apa yang kalian lihat itu loh di video-video itu, dicolok hidung
pakai alat yang kayak cotton bud gitu, tapi alatnya panjang gitu loh, sejengkal adalah, pokoknya dicolok ke hidung, dan itu diambil sampel dari lendir kita, dan itu adalah tes terakhir yang menentukan itu dia positif apa enggak, karena yang menentukan itu pas di tes swab itu. Kalau rapid test itu cuman lihat aktif apa enggak si COVID itu di darah kamu, seperti itu. Nah, setelah di tes swab itu kita menunggu hasil sekitar 3 hari sampai 6 hari, dia bilang seperti itu. Jadi karena hasilnya itu nggak semua langsung di 3 hari itu, ada yang 4 hari baru keluar gitu kan, ada yang 5 hari baru keluar, ada yang 3 hari sudah pada keluar gitu. Kemudian waktu itu saya nunggu selama kurang lebih 3 hari ya, karena tesnya itu hari Selasa, kesananya sampai Wisma itu hari Senin malam Selasa. Hari Selasanya tes, kemudian hari Kamis sudah keluar hasilnya, seperti itu. 3 hari ya, kurang lebih 3 hari kemudian keluar hasilnya. Kalau keluar hasilnya negatif, maka boleh pulang. Tapi kalau misalkan dalam satu kamar, kan bertiga nih, dalam satu kamar itu ada yang positif, misalkan 2 orang ini negatif COVID, tapi 1 orang ini positif. Nah, yang 1 orang ini langsung dievakuasi sama petugas, dan 2 orang ini dites ulang. Nah, sekitar 2 hari setelah muncul pengumumannya, itu nanti langsung dites ulang lagi 2 orang ini, 2 hari kemudian dites ulang lagi, dan menunggu hasilnya 3 hari lagi, kayak gitu. Nunggu hasil dari tes ulang ini gitu. Kalau misalkan masih negatif, maka udah boleh pulang. Tapi kalau misalkan positif, ya harus ikut karantina lagi yang 10 hari itu. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kemarin saya udah selesai tes swabnya, dan alhamdulillah hasilnya negatif, dan saya sudah pulang ke rumah dari hari Kamis juga, itu Kamis keluar sorenya, malamnya langsung saya pulang, seperti itu. Dan ya perjalanan malam ya nggak masalah sih. Gitu, jadi langsung pulang. Jadi kita boleh langsung pulang, dan itu saran dari petugas sono. Jadi kalau misalkan udah hasil keluar, itu langsung pulang saja gitu lah. Takutnya ada orang tertular dari lift, dari orang-orang lain, seperti itu. Karena belum tentu COVID-19 ini bawaan dari diri kita sendiri, bisa jadi dari orang lain yang pas kita berkaitan dengannya, seperti itu. Ada juga beberapa teman-teman mahasiswa yang mereka itu nggak kena dari Saudi, nggak kena COVID-19. Pas di tes pertama itu negatif, tapi qadarullah ada salah satu temannya, dari teman kamarnya dari TKI yang terkena, seperti itu, terkena COVID-19, dan kemudian dites ulang, dan pas tes kedua kalinya itu qadarullah ya, itu positif. Tapi alhamdulillah sekarang kondisinya sudah pada baik sih pas sudah ini. Intinya mereka kena positif ini bukan gejala ya, jadi tanpa gejala, seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Kalau ada salah kata mohon maaf ya. Sedikit cerita dari karantina ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.